Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan. Syukur kepadanya, sekali lagi kita dapat bersama-sama saling mendorong di dalam firman-Nya. Judul renungan hari ini ialah Memperkukuhkan Benteng Iman. Mari kita membacanya di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di dalam nas Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus merupakan benteng ataupun kubu yang kukuh bagi setiap kita yang telah percaya kepada Dia. Apabila kita berada di dalamnya, pasti kita akan merasakan suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, karena adanya penyertaan, berkat, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Namun, saudara dan saudari sekalian, jangan pernah meletakkan damai ini pada tempat yang terlalu selesa, karena ini mungkin menyebabkan iman kita mungkin terleka karena seketika karena dibuai dengan keselesaan tersebut. Ingatlah, jangan pernah memberikan peluang kepada si jahat untuk mempergunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan benteng iman kita. Jika tidak, benteng iman kita pasti digoncangkan dan mungkin pada akhirnya akan dirobohkan olehnya. Saudara, ingatkah kita dengan tembok kota Yerusalem? Tembok kota Yerusalem memiliki suatu benteng yang amat kuat yang pernah didirikan, sehingga susah ataupun sukar dicerobohi oleh musuh. Namun, pada masa yang tidak terduga, tembok ini pada akhirnya dirobohkan. Demikian jugalah dengan benteng iman kita. Mungkin akan dirobohkan sekiranya kita tidak memperkukuhkannya di setiap waktu. Maka dengan itu, saudara dan saudari sekalian, perkukuhkanlah benteng iman kita ini dengan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terimalah ajakan daripada Tuhan Yesus yang mana Dia telah mempelawak kita untuk tinggal di dalam Dia. Karena tanpa penjagaan dan pertumbuhan daripada Tuhan, pasti iman kita tidak dapat berbuah ataupun berhasil. Maka dengan itu, usahakanlah untuk tetap tinggal dalam Tuhan di segala hal. Sama ada situasi itu baik atau susah, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi setialah kepadanya sehingga akhir. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan itu amat baik. Namun kita juga perlu berakar dalam Dia. Seterusnya mari kita membacanya di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Benteng iman yang teguh adalah apabila kita berakar dalam firman-Nya. Maka itu, seraplah segala khasiat firman-Nya ini di dalam jiwa rohani agar kita memiliki atau mempunyai iman yang semakin dewasa. Iman yang dewasa ataupun matang akan membuatkan benteng iman kita bertambah kuat dan lebih bersemangat apabila berada di dalam naungan Tuhan. Selain itu, benteng yang kukuh ialah benteng yang juga dilengkapi dengan senjatanya dan sentiasa berjaga-jaga di dalam doa. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oleh karena lawan kita adalah si jahat, maka kubu iman kita haruslah dilengkapi dengan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Yesus juga pernah menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan iblis sewaktu Dia dicobai di padang gurun.
Justru itu ini menjadikan suatu pengajaran kita supaya belajarlah firman Tuhan dengan lebih giat dan berdoalah sentiasa agar kita mampu bertahan di dalam iman kepercayaan kita sampailah pada kesudahannya. Saudara, akhirnya kita membacanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, pada saat kita merasakan hidup ini diberkati, janganlah pernah menganggap diri kita ini sudah beroleh selamat, hanya karena menjadi percaya sahaja. Tetapi haruslah menjadi seperti bayi baru lahir ini, yang selalu menginginkan air susu yang murni, supaya dia dapat bertumbuh dengan baik. Demikianlah juga dengan iman kepercayaan kita. Perkukuhkanlah iman kepercayaan kita pada setiap hari melalui firman Tuhan, agar benteng pertahanan iman kita ini semakin hari semakin bertambah utuh. Saudara dan saudari sekalian, perkongsian firman Tuhan yang ringkas pada pagi ini sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.